segera disajikan berita-berita aktual terpercaya. Penuntasan kasus penggunaan kewenangan yang diduga disalahgunakan Kades Sungapan belum ada penyelesaian. Demo berlangsung secara tertib dan damai, tanpa adanya kekerasan atau kerusuhan. Peserta demo yang berjumlah 70 orang tidak nampak batang hidungnya, tidak ada spanduk tulisan tuntutan, ini hanya seperti audensi. Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Selama demo berlangsung, pasukan Dalmas dari Polres Pemalang berjaga-jaga di sekitar lokasi demo. Mereka siap mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu ketertiban umum, namun tidak seperti yang digambarkan bahwa demo teriak-teriak menuntut apa yang diinginkan, bahkan yang mengikuti hanya belasan orang. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan dalam demo adalah pengembalian dana BUMDes yang dianggap belum dilaksanakan dengan baik. Mereka ingin agar dana tersebut segera dikembalikan ke badan usaha milik Desa Sungapan, sebagai modal selanjutnya karena bersifat pinjam yang menurut aturan BUMDes tidak boleh ada simpan pinjam. Selain itu, peserta demo juga menyoroti lelang aset desa yang mereka anggap tidak sesuai prosedur. Aset desa yang seharusnya dilelang pada tahun 2024, namun tiba-tiba dilelang pada bulan November tahun 2023. Mereka meminta penjelasan terkait hal ini dan meminta agar tindakan tersebut dibatalkan. Tak ketinggalan, mobil siaga desa juga menjadi sorotan dalam demo ini. Mereka menanyakan mengapa mobil tersebut belum diperbaiki, padahal sudah 3 tahunan rusak dan tidak dapat digunakan. Peserta demo berharap agar mobil siaga desa segera diperbaiki agar bisa digunakan dalam keadaan darurat, dan satu poin kelalaian dari Pemdes yang disampaikan peserta demo, setiap kali ada pengaspalan jalan gang tidak ada papan jenis proyek dan anggaran, dijawab oleh moderator dari kecamatan bahwa salah tindakan itu. Demo ini berjalan dengan tertib dan damai. Setelah pihak desa mendengarkan aspirasi dan tuntutan peserta demo, sebagai koordinator pendemo Ahmad Muslihin, SIP, MC notabonenya Kadus 3 Desa Sungapan digiring masuk balai desa untuk diberi penjelasan di hadapan perwakilan Reskrim Polres, Kapolsek, dan Ramil, dan dari perwakilan Kecamatan Pemalang, mereka hanya menjanjikan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dan tidak ada pertemuan membahas hal ini lagi. Dari keterangan Kades Sobirin bahwa untuk tuntutan pertama penggunaan uang BUMDes, dia mengatakan, saya pinjam ke BUMDes sebagai masyarakat Sungapan, itu masyarakat lain juga sama dan tetap akan dikembalikan, yang namanya pinjam harus dikembalikan, kata Kades Sobirin. Untuk mobil siaga masih di bengkel dan akan diperbaiki karena memang belum dianggarkan. Adapun untuk pengelolaan aset desa sebagai insentif perangkat dan operasional Pemdes sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Perbub Kabupaten Pemalang Nomor 124 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan tanah bengkok di Kabupaten Pemalang. Keinginan dari masyarakat agar uang yang digunakan oleh kepala desa untuk dikembalikan seutuhnya, namun kita lihat apa yang terjadi di dalam balai desa itu. Hasilnya juga masalah sendiri, dan masalah Pemdes juga nanti Pak Kadus bisa bermusyawarah dengan aparat Pemdes juga. Ngaten nggih? Nggih. Tidak ada tanya jawab Pak, pangapunten nggih. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas diberikan waktu kepada kami dari Mas Bu. Kita hanya masukan. Ini saya kira ada 2 masukan. Yang pertama kaitannya dengan mobil tadi Bu ya. Ini mungkin sudah diupayakan dari masyarakat, mengusulkan dari tahun-tahun mungkin waktunya budak sekarang. Nah, ini hanya mohon kepada desa supaya betul-betul ada perhatian sekali, karena ini bersangkutan dengan masyarakat desa Sungapan yang sekian ribu banyak warganya. Jangan sampai tidak enak pada seseorang tapi dikorbankan yang sekian ribu warga Sungapan. Apalagi tiap tahun ada anggaran di sana, mohon dimasukkan betul-betul supaya benar selesai. Dari tahun sekian nanti nggak sampai ambil 2 Yang pertama Bu ya. Yang kedua tadi ada kaitan dengan dana yang dari desa Bebes itu ya, yang untuk pengaspalan jalan. Kami dari warga menghendaki pada tahun-tahun yang kemarin itu sudah berjalan, tapi pada akhir ini kok malah tingkatnya melorot. Kenapa? Karena tiap-tiap proyek itu, tiap-tiap jalan tadi ada berikut di jurusan Makam Veteran. Itu semua proyek tidak ada papan nama jalan.
sehingga warga itu pada bertanya ini proyek apa, ini gang apa, ini gang apa. Kita tidak menjurus ke dalam konstruksinya seperti apa. Kemudian untuk yang di lapangan, untuk petugas yang di lapangan, setiap proyek apapun pasti ada petugas pengawas lapangan. Mohon pengawas lapangan supaya ada yang di lapangan. Kemudian kalau warga yang nanya, jangan sampai ini aspalnya jenisnya apa, nggak tahu, penetrasi nggak tahu, beli raincoatnya nggak seperti ini, raincoat siapa? Nah ini jangan sampai terulang seperti ini. Ini mohon ada perhatian khusus. Karena saya sudah menyampaikan, tapi penasihatnya sampai sekarang belum ada. Apalagi dari BPD, mohon ikut aktif dalam pengawasan pelaksanaan proyek tersebut. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Nggih, sama dengan mobil dinas akan. Jadi apa yang telah tadi saya sampaikan lewat orasi itu lewat aksi unjuk rasa. Sini saya selaku koordinator. Jadi apa-apa yang dituntut tadi sudah disampaikan. Dari yang pertama adalah penyalahgunaan dugaan wewenang kepala desa terhadap pendapatan asli desa. Yang poin-poinnya tadi disampaikan secara lengkap di depan. Yang pertama adalah untuk mobil siaga yang tadi disampaikan Pak Kades pada tahun ini nanti akan direalisasikan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan aset desa yaitu dana desa yang 11 papat itu, dan tadi dia permohonan maaf terhadap tadi aksi unjuk rasa yang dalam hal ini saya menjadi koordinator. Yang ketiga adalah masalah uang kami dari PAD yang itu hak perangkat desa, yang 10 perangkat desa itu yang digunakan oleh kepala desa. Kemudian untuk menutup kegiatan pembangunan yaitu di PAUD Desa Sungapan itu akan dikembalikan. Kemudian untuk lain-lain tadi sudah disepakati bersama bahwa aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini tanggal 29 Desember 2003 atas nama saya koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Sungapan sudah sepakat bahwa permasalahan yang tadi saya sampaikan di depan di orasi itu diselesaikan secara kekeluargaan. Oh ya Pak. Mohon izin Pak, nama Pak? Nama Ahmad Muslihin, SIP MSI. Penjelasan. Lalu Pak, puas tidak Pak pertemuan ini? Ya saya rasa puas karena ini menjadi sok terapi buat kepala desa saya, karena saya sendiri adalah seorang perangkat desa yang notabene di sini saya adalah bawahan, tapi namun demikian saya membawa misi ini adalah atas aspirasi masyarakat. Perangkat desa sebagai apa? Kepala dusun. Kepala dusun. Kepala dusun. Kepala dusun berapa? Kepala dusun 3. Kepala dusun. Oh iya Pak, ini data-data yang diperoleh sama Bapak itu sudah dilaporkan? Untuk sementara ini belum. Nanti data-data yang saya eksekusi ya di kejadian-kejadian yang 4 poin itu semuanya mendasar dari data fakta seperti kwitansi, seperti mobil yang masih mangkrak di daerah Jebelok itu saya foto secara fisik ada semua. Tapi rencana mau dilaporkan? Rencana nanti KP akan konfirmasi di kepala desa dulu. Karena saya pimpinan, karena saya bawahan kepala desa pimpinan saya sudah sampaikan dari Pak Kapolsek dan Ramen itu upaya yang terbaik adalah untuk secara kekeluargaan. Oh ya, tuntutannya Pak? Tuntutannya kepala desa harus bisa memberikan apa yang diminta oleh pihak orasi atau unjuk rasa, yaitu harus memenuhi segala permintaan apa yang dilakukan oleh kepala desa. Misalkan tadi menggunakan uang PAD yang itu haknya perangkat desa yang sebanyak 10 orang yang per perangkat desa itu 8,5 juta kali 10 berarti 85 juta kurang lebih. Nah, Pak, ini Pak, seandainya tuntutan ini tadi dipenuhi gimana Pak? Kalau nanti tidak dipenuhi dalam waktu dekat, nanti saya akan informasikan ke rekan-rekan pers. Lah, informasi itu uang 80 juta itu untuk apa Pak? Yang digunakan sama Pak Kades itu 47 juta. 47 juta itu digunakan untuk menutupi pembangunan PAUD di Desa Sungapan, yang notabene PAUD itu dibangun dengan sumber biaya dari DD. Jadi di depan Pak Camat kemarin dalam pembinaan Pak Kades menyampaikan bahwa saya merasa salah dan menggunakan uang itu kemudian menutup
daripada kesalahan itu menggunakan uang perangkat desa. Artinya ada yang pengakuan dari pihak desa bahwa Ada. telah salah Ada. menggunakan. Iya, ada. Itu waktu itu saya memang tidak di situ, tapi teman-teman perangkat menyampaikan karena waktu hari kemarin saya itu memberi surat revisi masalah penanggung jawab karena penanggung jawab mengundurkan diri. Akhirnya diganti revisi, saya nggak bisa hadir. Tapi menurut informasi dari teman-teman, dia mengakui dan minta maaf akan mengembalikan uang yang untuk menutup pembangunan PAUD. Yang notabene pemohon PAUD itu sumber alokasi dana dari DPR. Nah terus untuk BUMDes sendiri Pak, tadi pas Untuk orasi sendiri kok berarti nyinggung yang BUMDes. 105 juta itu tetap bahwa kepala desa akan bertanggung jawab dan akan saya kawal terus. Ya, akan saya kawal terus karena itu pimpinan apapun bentuknya kami menghormati soal itu. Yang penting tadi sudah mengakui kesalahannya apa yang dilakukan oleh mereka. Semuanya salah semua. Namun toleransi saya karena saya satu perangkat desa sebenarnya kalau kayak gini bilang tidak etika, tidak etis segala macam. Kalau saya apapun resikonya karena ini aspirasi masyarakat dan ada fakta bukti temuan yang positif, saya no problem. Tadi yang awal pertama sempat disebutkan oleh pembawa acara moderator, jenengan sudah dimintai untuk kehadiran selama 2 kali, namun tidak datang. Itu Kehadiran musyawarah. Oh itu Pak, itu di luar konteks karena Di luar. Sebenarnya Pak Samad itu bentuknya klarifikasi. Bentuk klarifikasi uang yang digunakan oleh Pak Kades dari teman-teman perangkat itu sebenarnya tidak semuanya harus dipanggil ke sana. Ada utusan saja sudah cukup 1-2 orang. Tapi Pak Samad menghendaki datang ke sana semua karena intinya Pak Samad itu biar setelah penyelesaian uang yang dipakai oleh kepala desa tidak ada tindak lanjut unjuk rasa. Intinya itu. Berapa warga Pak yang ada di sini Pak? Oh tadi nyelep sih Pak, ya kurang lebih ya hampir 70-an lah. Yang kemarin kami sampaikan di surat itu kan 100. Ya, karena banyak keamanan mungkin malu dan lain-lain mungkin kayak gitu. Ya. Harapan dari pertemuan tadi? Harapan saya untuk kedepannya kepala desa untuk menjalankan tugas tidak otoriter. Artinya tidak semena-mena menggunakan kewenangannya. Ya. Itu PAUD itu bernilai mungkin dianggap di tahun ini 134 juta kalau nggak salah. Dan itu tidak sen, tidak barangnya juga ada, tidak ada kendala. Lokusnya di mana? Dan lokus PAUD-nya. Lokasinya di RT 3 RW 3 di lapangan. Lanjut tadi kan ada beberapa poin yang ditanyakan oleh MC tentang keberadaan mobil siaga. Memang sampai sekarang ini mobil siaga masih dipakai. Seperti tadi saya katakan itu masih ada misalkan ada pembiayaan yang belum selesai yang belum kami sempat anggarkan. Dari anggaran yang pertama 5 juta kemudian di up sampai 10 juta. Jadi sebetulnya itu secara itu sudah dimusyawarahkan secara pribadi di anggaran di mobil siaga. Intinya mobil siaga itu yang selama ini dikatakan hilang dan lain sebagainya itu ada. Kemudian Pak, terkait tadi pas orasi itu dari perangkat dimintai uang itu bagaimana Pak? Ini biar nggak salah paham nih. Bukan dimintai Pak. Kita di Sungapan itu sudah ada namanya Perdes Tanah Kas Desa. Jadi bengkok itu. Jadi disampaikan di forum bahwasanya tanah kas desa atau eks bengkok itu sesuai dengan Pergub 124 ya, itu kan satu dapat digunakan untuk tambahan tunjangan perangkat desa, di dalamnya adalah kepala desa. Kemudian adalah untuk menambah biaya operasional pemerintahan desa. Sehingga untuk pelaksanaan perdes itu disepakati oleh teman-teman di musyawarah desa dengan BD itu angka 15%. Tuh, ya itu yang dimintakan oleh teman-teman untuk memberikan
15% itu untuk digunakan sebagai biaya operasional balai desa. Dimasukkan yang sama ini nyun sewu biasanya itu kan digunakan semuanya untuk menambah tunjangan perangkat desa. Dan itu otomatis melanggar dari Pergub 124. Sehingga kami berupaya menjalankan itu untuk kasanya legalitas kami kades dan perangkat desa menerima tunjangan itu biar ada dasar. Jadi kalau tidak ada perdesnya kan salah Mas Aku. Rasa itu. Kemudian sangkut paut dengan ini Pak, apa BUMDes itu ada beberapa kali itu katanya Pak Kades yang mengambil dana Pak ya dari BUMDes itu loh. Ini tadi Ya, itu bagaimana? Klarifikasinya. Itu di awal dari usaha unit BUMDes yang baru. Namanya usaha simpan pinjam. Jadi di situ warga itu boleh Pak, boleh meminjam di BUMDes. Uang namanya warga kan kades itu kalau di balai desa, kalau keluar dari balai desa kan warga masyarakat, berarti punya hak untuk pinjam. Jadi saya rasa itu hal yang murah. Memang kami akui saat di monitoring di BUMDes itu belum ada SOP Pak, SOP maksudnya tata cara untuk melaksanakan simpan pinjam itu. Saat ada monitoring di tingkat kecamatan di Bojongnaka dari BUMDes itu memang kalau bisa BUMDes itu jangan menjalankan usaha simpan pinjam. Tapi wong wis kadung berjalan di Sumapan ya monggo diteruskan. Nah, makanya saat BUMDes tadi memang saya katakan forum untuk menanyakan BUMDes itu nanti ada waktu forum yang tepat saat Musdes BUMDes Sumber Selamat. Bukan berarti kami nggak mau menjawab, tapi forumnya biar tepat, jadi biar terkupas semuanya. Dan kalau memang tadi ada Pak Kades pinjam, ya pinjam, tapi atas nama sopir, pinjam di BUMDes sama. Artinya atas nama warga masyarakat. Warga masyarakat. Kan Pak Kades kan warga juga toh. Pak, terakhir Pak, gini, terkait dengan beberapa poin tuntutan yang dilakukan oleh forum dari Aliansi Masyarakat Peduli. Ini apa yang akan dilakukan oleh panjenengan tindakannya gimana ya? Untuk dari tuntutan-tuntutan yang dituntut Disampaikan tadi. Ya, yang jelas dari semua tuntutan yang tadi yang pasti untuk mobil siaga akan segera kami realisasikan biar insya Allah tahun depan itu sudah baik kembali. Itu banyak pertama. Kemudian yang masalah tadi di BUMDes itu otomatis karena saya pinjam punya hak untuk bayar ya saya harus bayar kan gitu, berarti punya kesanggupan untuk bayar sama warga. Pak, tadi kan untuk koordinasinya itu kan salah satu perangkat desa dengan juga perangkat desa. Kemarin di Skype meeting semalam pun saya sampaikan, walaupun ada beberapa hal yang menyampaikan itu ini ada perangkat desanya itu mungkin juga bisa. Bagaimanapun juga, namanya orang tua anak-anak rewel hal yang berbeda. Ini ada pertemuan lagi enggak Pak nanti secara intern dengan yang tadi pendemo Pak siapa itu Kadus 1 ya? Selasa kita nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada, seharusnya nggak ada. Berarti secara rutinitas lah kami biasanya kan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis atau Selasa kan ada submeeting yang akan disampaikan. Namun saya kemarin kalau pas hari difasilitasi kecamatan Pak Muslim hadir, terus tadi kemarin juga pas kita meeting di internal sini hadir, ya mungkin ini tidak bisa. Kesimpulannya Pak? Kesimpulannya ini urusan intern dari perangkat desa, intern kades dengan bawahan yang dapat diselesaikan dengan ya betul tadi kata Pak KPU karena ada tersumbat di situ. Biasalah anak merewel ya, orang tua kan. Ini kan sama kayak gitu. Media Komando Bayangkara melaporkan.